Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang prediksi soal-soal ujian sekolah atau US, mata pelajaran matematika tingkat SD tahun 2023. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Hasil dari 965 ditambah dalam kurung negatif 34 tutup kurung dikali 27 adalah. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Ingat kembali istilah kabataku. Kali, bagi, tambah, setelah itu kurang. Itu dia urutan dalam operasi hitung matematika. Ingat sekali lagi, kali, bagi, tambah, dan kurang. Nah, untuk soal kita di sini, ada penjumlahan, ada perkalian. Maka mana yang harus didahulukan? Tentunya pada perkalian. Nah, sehingga jadinya sekarang itu 965 ditambah. Perhatikan di sini. Negatif 34 dikali dengan positif 27, kita peroleh hasilnya negatif 918. Selanjutnya, positif ketemu negatif, maka hasilnya negatif. Maka di sini jadinya itu 965 dikurang dengan 918. Dan hasil pengurangan dari 965 dikurang 918 hasilnya adalah 47. Sehingga pilih jawaban yang sesuai di sini yaitu C. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Hasil dari 3/4 dikali 5/8 dibagi 15% adalah. Oke. Adapun langkah-langkah ataupun cara penyelesaian soal seperti ini, perhatikan, kita robah terlebih dahulu bentuk semua angka atau pecahannya ada di sini ke dalam satu bentuk saja. Tentunya ke dalam bentuk pecahan biasa. Perhatikan cara merubahnya. Untuk 3/4. 3 dikali 4 hasilnya 12, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 3, maka hasilnya itu menjadi 15. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 4. Lalu dikali. 5/8 tetap karena dia sudah dalam bentuk pecahan biasa. Lalu dibagi. Perhatikan 15%. Ingat persen itu kan artinya per 100. Maka 15% sekarang cara penulisannya menjadi 15 per 100. Sama dengan, perhatikan kelanjutannya. 15 per 4 dikali 5 per 8. Ingat rumus ataupun cara pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Angka depannya tetap, lalu tanda bagi, perhatikan, berubah jadi kali. Yang tadinya 15 per 100, sekarang menjadi terbalik. Itu menjadi 100 per 15. Ingat, ini memang sudah ketentuannya. Rumusnya memang sudah seperti itu. Oke, sama dengan, perhatikan, kalau perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, itu kan langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Namun, biar mudah, ada baiknya periksa terlebih dahulu antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Mana tahu ada yang habis dibagi atau bisa disederhanakan. Contohnya di sini, 15 dengan 15 sama-sama habis dibagi. Selanjutnya, antara 100 dibagi 4. Itu hasilnya adalah 25. Nah, sehingga angka yang tinggal sekarang, perhatikan di atas ada angka 5 yang sini, dikalikan dengan 25 yang di sebelah sini, per di bawahnya yaitu 8. Lanjut sama dengan 5 dikali 25 hasilnya 125. Dan penyebutnya 8. Lanjut lagi sama dengan, perhatikan, jawabannya dalam bentuk pecahan campuran. Maka pecahan ini harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, perhatikan di sini. 125 dibagi 8, itu hasilnya berapa? Tentunya kan 15, sekian. Maka di sini kita tulis 15 saja terlebih dahulu. Per di bawahnya 8. Lanjut lagi, perhatikan kelanjutannya. 15 dikali 8. Perhatikan sini 15 dikali 8, 85, 40.
yaitu 44 ditambah itu 1 kali 88 ditambah 4 hasilnya 12. Ternyata hasilnya 120. Namun di sini angkanya 125. Nah, 125 di sini dikurangkan dengan 120 berapa? Yaitu 5 dan 5-nya kita tulis di atas sini. Maka jawabannya itu adalah 15, 5/8. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai di sini tentunya adalah B. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Urutan pecahan dari yang terbesar adalah, ingat, dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Nah, cara penyelesaian soal seperti ini, angka-angka yang ada di pilihan jawaban ini, terlebih dahulu kita rubah ke dalam satu bentuk saja. Terserah mana yang mudah rasanya. Nah, di sini kalau kita lihat, yang termudahnya itu kita rubah saja ke dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma. Oke, perhatikan di sini. 16/12 sama dengan 6 dibagi 12 berapa? Itu kan 0,5. Ya kan? 6 ini setengah dari 12. Maka hasilnya itu 0,5. 0,5 ditambah 1 berapa? Yaitu 1,5. Nah, ini bentuk pecahan dari desimal atau bilangan berkoma dari angka 16/12. Selanjutnya, 60%. Ingat, persen itu sama dengan per 100. Maka di sini boleh kita tulis 60/100. Dan perhatikan, sama-sama coret nolnya 1. Sekarang 6 dibagi 10, berapa hasilnya? Yaitu 0,6. Lalu kalau yang 0,25 tetap, karena dia sudah dalam bentuk pecahan desimal. Selanjutnya yang 3/4. Nah, ingat bentuk pecahan seperti ini harus kita ingat perubahannya dalam bentuk pecahan desimal. Di mana nilai dari 3/4 atau 3 dibagi 4 itu hasilnya adalah 0,75. Ingat, bentuk ini harus diingat karena bentuk ini sering muncul pada saat ujian. Oke, bentuk lain dari 3/4 yaitu 0,75. Nah, sekarang tinggal kita urutkan mulai dari angka terbesar. Mana angka yang terbesar antara 1,5, 0,6, 0,25, dan 0,75? Tentunya yang paling besar di sini, yaitu yang paling atas ini. Ini urutan pertamanya nanti. Selanjutnya yang mana lagi? Tentunya yang mana nih? Yaitu bagian bawah sini, 0,75. Ini yang besar, yang urutan kedua. Selanjutnya mana lagi? Tentunya bagian sini. Ini urutan ketiga dan tentunya ini yang urutan keempat. Perhatikan, yang 16/12 ini yang paling depan, lalu bentuk 3/4 dan seterusnya. Mana urutan yang benar di sini? Tentunya yaitu bagian D sini. Perhatikan, 16/12 yang terlebih dahulu yang nomor 1 tadi. Lalu yang 3/4 urutan kedua, lalu yang 60% urutan ketiga dan 0,25 urutan keempat. Berarti pilihan jawabannya adalah D. Ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. KPK dari 12, 50, dan 90 adalah. Oke, untuk mudah mencari nilai KPK maupun FPB, kita harus ingat kembali dengan bilangan prima. Di mana bilangan prima itu mulai dari angka 2, setelah itu 3, lalu 5, lalu 7, dan seterusnya. Nah, angka-angka inilah yang akan kita gunakan nanti dalam mencari nilai FPB maupun KPK. Oke, perhatikan di sini. Kita tulis kembali angka-angka yang ada di soal ini. 12 pertama, lalu 50, selanjutnya 90. Nah, lalu kita buat garis. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan angka-angka tadi, bilangan prima, secara berurutan. Ingat, secara berurutan. Kalau misalnya mulai dari angka 2, tidak bisa angka 2, pindah ke angka 3, tidak bisa angka 3, pindah ke angka 5, tidak bisa angka 5, pindah ke angka 7, dan seterusnya. Sampai dia bisa. Oke? Nah, pertama untuk angka 2. Apakah 12 ini habis dibagi 2? Tentunya iya. Kalau iya, berarti kita tulis 2 di sini. Lanjut, 12 bagi 2 hasilnya 6. Lalu 50 dibagi 2 hasilnya 25. Lalu 90 dibagi 2, itu hasilnya adalah 45. Sebagai catatan penting, jika angka di sini dapat membagi habis ketiga angka yang ada di atas ini. Oke, bisa bagi 12, bisa bagi 50, bisa membagi 90, maka angka 2 di sini kita beri tanda lingkaran. Oke. Lanjut, kita buat lagi garis.
Nah, balik lagi ke angka 2. 6, apakah bisa dibagi 2? Ternyata bisa, karena bisa berarti kita tulis 2 di sini. Lanjut, 6 bagi 2 hasilnya 3. Lanjut, 25 bisa dibagi 2, ternyata tidak bisa, hasilnya berkoma. Pindah ke angka di sebelahnya. 45 bisa dibagi 2, ternyata juga tidak bisa, hasilnya berkoma. Berarti yang tidak bisa tadi, langsung kita turunkan saja. 25 dan 45. Nah, untuk angka 2 di sini tidak perlu kita beri tanda lingkaran. Kenapa? Karena dia hanya bisa membagi angka 6 saja. Tidak dengan angka 25 dan 45. Lanjut kita beri lagi sebuah garis. Masih dengan angka 2. 3 bisa dibagi 2 tidak bisa. Karena hasilnya berkoma. Lalu 25 bisa dibagi 2 ternyata juga tidak bisa. Lanjut 45 bisa dibagi 2 ternyata juga tidak bisa. Karena tidak bisa, berarti pindah ke angka di sebelahnya. Angka 3. Lanjut. 3 bisa dibagi 3 ternyata bisa. Karena bisa, maka langsung saja kita tulis di sini. 3. Lanjut. 3 bagi 3 hasilnya 1. Lalu 25 dibagi 3 ternyata tidak bisa. Hasilnya berkoma. Berarti langsung turun angka 25. Lanjut 45. 45 dibagi 3 hasilnya 15. Lanjut lagi buat garis. Masih dengan angka 3. Oke, 3 karena sini sudah 1, berarti satunya boleh turun. Ini perlu diingat. Oke, kalau angka di bawah sini sudah 1, maka langsung saja kita turunkan. Lanjut. 25 bisa dibagi 3, ternyata tidak bisa. Lanjut lagi ke angka di sebelahnya 15. 15 bisa dibagi 3, ternyata bisa. Berarti kita tulis 3 di sini. Oke. Satunya turun, lalu 25 karena tidak bisa dibagi 3, hasilnya berkoma, maka angkanya juga turun. Lalu 15 dibagi 3, hasilnya 5. Lanjut lagi buat garis. Masih dengan angka 3. 3 bisa dibagi 25 ternyata tidak. Lalu 3 bisa dibagi 5 juga tidak. Karena tidak bisa, pindah lagi ke angka di sebelahnya, angka 5 sekarang. Oke? 25 bisa dibagi 5 ternyata bisa. Karena bisa, kita tulislah angka 5 di sini. Oke? Perhatikan, satunya turun. 25 bagi 5 hasilnya 5. Lalu 5 bagi 5 hasilnya 1. Ingat, angka sini diberi tanda lingkaran jika dia dapat membagi ketiga angka yang ada di sini. Baru kita beri tanda lingkaran. Oke. Lanjut. Kita buat lagi sebuah garis. Masih dengan angka 5. 5 bisa dibagi 5. 5 sini bisa dibagi 5 sini. Ternyata bisa. Karena bisa kita tulis 5 lagi. Oke. Satunya tetap. 5 bagi 5 hasilnya 1. Lalu 1 di sini turun. Nah, jika angka di bawah sini sudah 1, 1, 1. Semuanya sudah 1. Maka untuk KPK-nya. Perhatikan. Yaitu semua angka yang ada di bagian sini. Yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 dikali 5. Sedangkan kalau untuk nilai FPB itu nilai atau penjumlahan dari angka yang kita beri tanda lingkaran saja. Oke, ini untuk FPB. Kalau untuk KPK semua angka yang ada di sini itu kita kalikan. Maka di sini hasilnya 2 kali 2 4. Oke. Lalu 3 kali 3 hasilnya 9. Lalu 5 kali 5 hasilnya 25. Nah, 4 kali 9 kali 25. Berapa hasilnya? Tentunya yaitu 900. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai di sini tentunya adalah D. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. Perbandingan umur kakek dan adik adalah 13 banding 2. Jika umur kakek dan adik sekarang 75 tahun, oke, jumlah umur kakek dan adik tadi 75 tahun, maka umur adik 2 tahun yang akan datang adalah, oke, yang ditanya umur adik 2 tahun yang akan datang. Maka kita cari tahu terlebih dahulu berapa umur adik sekarang. Nah, caranya perhatikan. Umur adik sama dengan, perhatikan perbandingan umur kakek dan adik tadi. 13, 2. 13 untuk kakek, 2 untuk adik. Maka di sini kita tulis 2. Oke, untuk adik. Kalau yang ditanya kakek, berarti sini 13. Oke, itu kalau yang ditanya kakek. Sekarang yang ditanya adik, maka ambil yang perbandingan adik tadi. 2. Per di bawahnya jumlah perbandingan. 13 ditambah 2. Lalu dikalikan dengan jumlah umur kakek dan adik tadi, 75.
sama dengan 2 per 13 tambah 2 hasilnya 15. Lalu dikalikan dengan 75 sama dengan. Perhatikan kelanjutannya. Perkalian 2 per 15 dikali 75. Biar mudah, sederhanakan terlebih dahulu. Yaitu 75 dibagi 15, ini kita peroleh hasilnya 5. Maka yang tinggal itu 2 kali 5. Dan 2 kali 5 hasilnya 10. Itu artinya umur adik sekarang yaitu 10 tahun. Sedangkan yang ditanya di sini yaitu umur adik 2 tahun yang akan datang. Perhatikan. Umur adik 2 tahun yang akan datang sama dengan, perhatikan, umur adik sekarang. Oke, perhatikan. Sekali lagi perhatikan, pahami bacaan dari soal tadi. 2 tahun yang akan datang, itu artinya ditambah 2. Kalau seandainya di soal nanti 2 tahun, 2 tahun yang lalu, oke, berapa umur adik 2 tahun yang lalu, maka sini dikurang. Kalau yang akan datang berarti ditambah. Itu perlu diingat. Oke, dan 10 ditambah 2 tentunya hasilnya adalah 12. Maka jawabannya di sini adalah 12 tahun. Maka pilihan jawaban yang tepat di sini adalah B. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6. Ayah pergi ke kantor menggunakan mobil dengan jarak 26 km dari rumah. Oke. Lalu, jika waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kantor adalah 30 menit, maka kecepatan rata-rata ayah pada saat mengendarai mobil tersebut adalah. Oke, ini materi pelajaran tentang kecepatan. Ya kan? Kecepatan itu merupakan jarak per waktu, ya kan? Perhatikan di sini. Jaraknya sudah diketahui. Jaraknya 26 km. Lalu, waktunya juga sudah diketahui. 30 menit. Yang ditanya di sini yaitu kecepatan. Kecepatan. Oke, ini yang ditanya. Perhatikan pilihan jawabannya di sini. Untuk satuannya, biar jelas. Kalau untuk kilometer di sini sudah sama. Jaraknya kilometer. Namun kalau untuk waktunya di sini perhatikan. Sini menit, sedangkan pilihan jawabannya dalam jam. Itu artinya, bentuk menit yang di sini harus kita rubah terlebih dahulu ke dalam jam. Bagaimana caranya? Ingat, kalau 1 jam itu nilainya sama dengan 60 menit. Maka kalau dari menit ke jam itu tinggal kita bagi dengan 60 saja. Maka di sini dari menit ke jam sama dengan 30 yang di sini kita bagi dengan 60 baru nanti satuannya berubah ke dalam jam. Nah, berapa ini 30 dibagi 60? Kita coret sama-sama nolnya 1. Sehingga 3 dibagi 6 berapa? Yaitu 0,5 jam. Atau istilahnya itu setengah jam. Maka barulah kita masuk ke dalam rumus kecepatan. V. Oke. Atau kalau ragu, langsung saja kita tulis ini. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Ini dia rumusnya. Sama dengan untuk jaraknya tadi 26 km. Per untuk waktunya tadi 0,5 jam. Ingat ya, harus kita sesuaikan satuannya yang ada pada pilihan jawaban ini. Kilometer per jam. Nah, sekarang tinggal kita bagi saja 26 dibagi 0,5. Berapa? Tentunya yaitu 52. Dengan satuannya di sini perhatikan kilometer per di bawahnya itu jam. Maka pilihan jawaban yang tepat di sini tentunya adalah C. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Daerah A, bagian sini, itu akan ditanami bunga. Ini daerah bunga. Selanjutnya, daerah B akan ditanami pohon. Sedangkan daerah C itu akan ditanami sayuran.
Luas daerah yang ditanami bunga dan sayuran. Perhatikan berarti luas A dan juga luas C. Ini akan kita cari. Nah, caranya tentunya kita cari satu per satu biar mudah. Perhatikan gambar segitiga yang A ini. Oke, untuk yang bagian A terlebih dahulu. Kita cari tahu alas dan tingginya untuk segitiga A. Alasnya di sini, perhatikan. Yang 1.200 meter ini, itu panjang keseluruhan dari mulai sini, perhatikan, sampai ke ujung sini. Sedangkan yang kita butuhkan cuma dari sini ke ujung sini saja. Berapa panjangnya? Tentunya sama yang di bagian atas ini. Dari sini ke sini, itu sama dengan alas segitiga yang di bawah ini, yaitu panjangnya 800 meter. Sedangkan kalau untuk tingginya di sini, yaitu 500 meter. Sekarang untuk segitiga yang C. Perhatikan, segitiga yang C. Untuk alasnya, perhatikan. Ingat sekali lagi, 1.200 meter itu dari ujung sini ke sini. Sedangkan kalau dari ujung sini, perhatikan, ke ujung sini itu panjangnya 800 meter. Itu artinya, perhatikan, dari sini ke sini nilainya sama dengan 1.200 ini. Kita kurangkan dengan 800, kita peroleh hasilnya 400. Itu artinya panjang dari sini ke sini yaitu 400. Oke, kalau untuk tinggi segitiga C ini sama dengan di sebelahnya yaitu juga 500. Nah, sekarang perhatikan. Kita cari satu per satu dari gambar segitiga ini. Perhatikan, L atau luas daerah yang ditanami bunga dan sayur tadi sama dengan luas segitiga A, segitiga A, dan juga ditambahkan dengan luas segitiga B. Sama dengan luas segitiga A tadi, yang ini. Apa rumus segitiga? Yaitu setengah dikalikan dengan alas, alasnya di sini 800, lalu dikalikan dengan tinggi, tingginya 500. Lalu ditambah luas segitiga B, rumusnya sama, setengah dikali alasnya 400, dikali tingginya 500. Sama dengan, perhatikan biar mudah. Setengah dikalikan dengan 800. Atau istilah lain itu 800 dibagi 2. Hasilnya berapa? 400. Oke, 400 dikali 500. Lalu ditambah setengah dikali 4 atau 400 dibagi 2. Hasilnya 200. Lalu dikali dengan 500. Lanjut sama dengan 400 dikali dengan 500. Berapa hasilnya di sini? Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 200.000. Lalu ditambah 200 dikalikan dengan 500, hasilnya yaitu 100.000. Maka jumlah totalnya di sini 200 ditambah 100, hasilnya adalah 300.000. Dengan satuannya tadi meter kuadrat, maka pilihan jawaban yang sesuai atau yang tepat di sini tentunya adalah C. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 8. Sebuah candi yang sudah ditemukan diperkirakan berumur 5 abad, 6 dasawarsa, 2 windu. Berarti umur candi tersebut adalah, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Ingat kembali istilah-istilah yang ada di soal ini. 1 abad. Perhatikan. Nah, sini karena pilihan jawabannya dalam bentuk tahun, berarti 1 abad berapa tahun? 1 abad itu sama dengan 100 tahun. Lanjut lagi, untuk dasawarsa. 1 dasawarsa. Itu nilainya sama dengan 10 tahun. Sedangkan kalau 1 windu, itu nilainya sama dengan 8 tahun. Nah, sedangkan di soal kita di sini 5 abad. Perhatikan, berarti 5 dikali 100 ditambah 6 dasawarsa. 6 dikali dasawarsa tadi berapa? 10 tahun. Berarti dikali 10. Lalu ditambah lagi 5
Windu berapa tadi? Yaitu 8 tahun, maka sini dikali 8. Sama dengan 5 dikali 100 hasilnya 500. Ditambah 6 kali 10 hasilnya 60. Ditambah lagi 2 dikali 8 hasilnya 16. Nah, berapa ini? 500 ditambah 60 ditambah 16 kita perolehlah hasilnya yaitu 570. Berapa nih? 576 tahun. Maka pilihan jawaban yang tepat atau sesuai di sini tentunya adalah C. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar gabungan dari bangun ruang. Ada setengah bola dan juga gambar tabung. Dari gambar ini, tentukan luas permukaan bangun tersebut. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Nah, ini materi tentang luas permukaan gabungan dari bangun ruang. Nah, untuk yang di atas, ini ada setengah bola. Rumus luas permukaan bola, apa rumusnya? Kalau tidak salah, untuk permukaan bola yaitu 4 ya. 4 kali pi r kuadrat. Ini kalau untuk satu buah bola. Sedangkan di sini cuma setengah bola. Maka perhatikan, luas setengah bola, oke, sama dengan, tinggal kita bagi saja 4 dengan 2. Maka jadinya itu 2 dikali V dikali R kuadrat. Ini rumus untuk luas permukaan setengah bola. Sama dengan 2 dikali V. Ingat V itu kan ada 2 jenis. Ada yang 22/7 itu digunakan jika nilai R-nya atau jari-jarinya kelipatan 7. Sedangkan yang 3,14 itu digunakan jika R-nya atau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Sekarang perhatikan nilai jari-jarinya atau nilai R-nya di sini, yaitu 7. Dan 7 ini tentunya kelipatan 7, maka V yang digunakan adalah 22/7. Dikali dengan R kuadrat, R-nya 7. Jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan 2 kali 22/7 dikali 7 kuadrat, hasilnya 49. Dari mana datang 49 ini? 7 kuadrat. 7 kali 7. Hasilnya 49. Sama dengan, perhatikan. 49 bagi 7 hasilnya 7. Maka yang tinggal sekarang, 2 dikali 22 dikali 7. Kita peroleh hasil ini berapa? Yaitu 308. Ini untuk luas setengah bola. Oke, setengah bola. Lanjut lagi. Sekarang kita cari untuk tabung. Nah, perhatikan bagian atas ini. Bagian atas atau tutup tabung, ini kan dia beradu dengan bola. Itu artinya untuk tutup tabung itu tidak dihitung. Maka gunakanlah di sini rumus tabung tanpa tutup. Kenapa? Karena tutupnya tadi beradu sama setengah bola yang di atas. Makanya yang di atas ini atau tutupnya tidak dihitung. Di mana rumus luas permukaan tabung tanpa tutup. Perhatikan. L sama dengan V dikali R kuadrat ditambah 2V kali R kali T. Ini rumus luas permukaan tabung tanpa tutup. Sama dengan V yang digunakan 22/7. R kuadrat tadi sudah kita cari. Perhatikan R kuadrat 7 kuadrat hasilnya 49. Maka sini kita tulis 49. Lalu ditambah 2. V-nya 22/7. R-nya 7 dan tinggi tabung di sini yaitu 10. Lanjut sama dengan, perhatikan, 49 bagi 7 hasilnya 7. Maka yang tinggal di sini yaitu 22 dikali 7. Ditambah, perhatikan lagi, 7 sini dengan 7 yang di bawah sama-sama habis dibagi. Maka yang tinggal yaitu 2 dikali 22 dikali 10. Sama dengan 22 dikali 7. Kita peroleh hasilnya 154. Lalu ditambah 2 dikali 22. Lalu hasilnya dikali 10. Kita peroleh hasilnya 440. Sama dengan 154 ditambah 440. Berapa hasilnya ini? Yaitu 500. Berapa nih? Kita hitunglah biar jelas. Perhatikan 154, 440. 594. Nah, ini luas untuk
tabung tanpa tutup. Yang diminta luas permukaan seluruhnya di sini. Maka tinggal kita jumlahkan saja. Perhatikan, L sama dengan luas lingkaran di atas tadi, luas setengah bola di atas tadi, 308. Kita tambahkan dengan luas tabung tanpa tutup tadi, 594. Berapa hasilnya di sini? 308 ditambahkan dengan 594. Kita peroleh hasilnya di sini lebih kurang 902. Dengan satuannya di sini cm. Maka satuan untuk luas itu cm persegi atau cm kuadrat. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai di sini yaitu tentunya adalah C. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita di sini, yaitu soal nomor 10. Jumlah pasien yang berkunjung ke RSU atau Rumah Sakit Umum Daerah selama 6 hari kerja terlihat pada tabel berikut. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di mana banyaknya di sini ada yang 145, ada yang 150, dan seterusnya. Yang ditanya rata-rata banyaknya pasien tersebut adalah. Oke, perhatikan di sini. Untuk rata-rata atau yang sering disebutkan dengan X bar, caranya tinggal kita jumlahkan terlebih dahulu banyaknya pasien tiap hari tadi. Pertama 145, ditambah 150, ditambah 130, ditambah 160, ditambah 125, ditambah lagi dengan 130. Lalu dibagi. Dibagi dengan banyaknya hari yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hari, maka di sini per 6. Sama dengan, perhatikan, 145 ditambah 150 ditambah 130 ditambah 160 ditambah 125 terakhir ditambah 130. Kita peroleh hasilnya di sini 840 per di bawahnya 6. Dan 840 dibagi 6 tentunya hasilnya adalah 140. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini adalah A. Oke, seperti ini dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali tentunya. Nah, bagi adik-adik ataupun rekan-rekan yang masih bingung atau ragu dengan penjelasan soal-soal yang tadi mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal terakhir, itu yang masih bingung boleh ditanyakan kembali lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya. Nah, lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.